kamu, jadi saya share apa yang saya dapat di sini, apa yang ada di sini, kemudian mungkin nanti teman-teman juga bisa share apa yang ada di Indonesia. Dan untuk terima kasih juga ada Mas Rian, teman kuliah dari NOT, dari Teknik Mesin ITB. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sesuai topik yang sudah tertulis dalam flyer, yaitu tentang 2050 GHG emission target. Jadi judulnya pada hari ini adalah IMO 2050 GHG emission target. How do we get there and what do we really need to do? Oke. Sebelumnya sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Cika, saya Rahmat Gunawan, saya bekerja di Bureau Veritas di headquarter di Paris. Posisi saya sebagai energi efisiensi spesialis di Department of Expertise. Cakupan kerja saya ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah mengembangkan software tentang energi efisiensi dalam domain maritim. Yang kedua adalah delegasi Bureau Veritas untuk research project eksternal. Dalam hal ini saya terlibat dalam dua skop, yaitu research project Uni Eropa, terlibat dua, dan research project bersama IMO dalam wadah GIA namanya, Global Industry Alliance. Untuk sebelumnya saya sama seperti teman-teman, saya lulus dari ITS. Skripsi saya di bawah bimbingan Pak Cika dan Pak Prastowo. Waktu itu masih belum ada lab GMOM, jadi saya masih di RAMS. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya ke Prancis di École Centrale du Nord melalui beasiswa dari pemerintah Prancis. Kemudian tahun kedua saya dapat beasiswa lagi Erasmus untuk studi di Norwegia, NTNU di Norwegia. Kemudian di sini ada gambar kapal. Untuk membuka percakapan kita pada hari ini, saya cerita sedikit tentang tesis saya yang mana tentang energi efisiensi juga. Tesis saya tentang energi efisiensi untuk kapal walk-to-walk atau walk-to-walk vessel atau offshore OSV, offshore supply vessel, cuman untuk lebih maintenance wind farm, bukan untuk offshore platform, jadi untuk offshore wind farm. Jadi case-nya ini merupakan kapal Belanda bernama Acta Centaurus. Kapal ini bertugas di laut di Eropa Utara, jadi di Eropa Utara itu banyak wind farm, dan ketika kapal itu sudah berada di wind park, itu jarak antara wind farm itu dekat, jadi ketika kita menggunakan mesin bakar biasa dengan jarak yang dekat, full throttle dynamic positioning, redundancy seperti itu tidak akan efektif. Kemudian tesis saya bercerita tentang deployment atau pemasangan baterai pada kapal ini. Kurang lebih gitu. Jadi strateginya kayak menentukan level state of charge, strategi untuk charge couple dengan generator dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Oh iya, kenapa di classification societies riset itu sangat penting? Itu salah satu nyawanya classification societies, karena pertama dari Ajax itu sudah menetapkan untuk menjadi member Ajax, classification societies wajib mempunyai badan riset internal. Kenapa ada badan riset internal? Yang kemudian yang kedua adalah kenapa riset penting untuk classification societies, karena classification societies harus satu langkah lebih maju daripada industri, karena kita harus mampu mewadahi permintaan dari industri terkait regulasi dan statutor seperti itu. Kemudian riset sendiri itu penting untuk nantinya produknya jadi
seperti yang saya lakukan, saya terlibat dalam proyek Uni Eropa. Hasil dari proyek itu saya bawa masuk ke internal ke Bureau Veritas, dari Bureau Veritas sendiri nanti dimasukkan ke Departemen Riset untuk di riset lebih lanjut, dari Departemen Riset dimasukkan lagi ke Technical Department untuk diuji, dari Technical Department diuji secara praktis, diuji lagi ke Department of Probation, Department of Probation itu pengujian di lapangan, baru nanti bisa jadi lebih seperti itu. Kemudian outline presentasi pada hari ini yang pertama tentang GHG emission reduction, kemudian ada inisiatif-inisiatif dari IMO tentang GHG emission reduction, kemudian teknologi yang ada pada saat ini untuk menekan jumlah greenhouse gases emission, kemudian ada efektivitas dan kematangan dari setiap teknologi itu seperti apa, bersamaan dengan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian lagi dilanjutkan dengan mengingat industri maritim itu tidak hanya kapal, jadi sangat kompleks, ada kapal dan ada supporting facilities, jadi greenhouse gases reduction dari supporting facilities itu juga sangat penting. Kemudian setelahnya ada usaha dari Uni Eropa sendiri untuk mengurangi GHG. Nanti saya akan bercerita juga tentang proyek saya yang saya ikuti, proyek riset di Uni Eropa. Kemudian ada industrial efforts dari sektor industri juga melakukan usaha untuk mengurangi GHG emission. Kemudian ditopang lagi dengan dari sisi sektor finansial untuk pengurangan GHG emission yang lebih efektif dan yang pasti ramah tamah. Terima kasih. Oke. Yang pertama, saya nggak mau yang apa ya. Saya lebih prefer untuk membahas hal-hal yang simpel, yang general aja, tidak terlalu teknikal seperti itu. Karena memang ini sharing session ya, dan hari Jumat sore memang waktunya santai. Oke. Greenhouse gases ini baik apa buruk? Pertama, greenhouse gases itu gas di atmosfer yang mampu mempengaruhi energy balance di muka bumi. Greenhouse gases itu dapat menjadi baik karena perkiraan dari IPCC itu International Panel in Climate Change, itu memperkirakan tanpa adanya GHG dunia ini itu di suhu sekitar minus 18 derajat Celcius, dan dengan suhu itu tidak mungkin ada kehidupan seperti sekarang. GHG sendiri itu bisa tercipta sendiri secara natural dan bisa juga tercipta secara dari aktivitas manusia atau man-made. Oke, seperti itu. Kemudian kenapa kita harus GHG itu harus diseimbangkan? Alasannya pertama, ya mungkin karena alasan kesehatan, alasan lingkungan. Saya yakin teman-teman itu pasti lebih lebih tahu tentang itu. Jadi saya nggak akan berbicara tentang itu. Saya akan lebih berbicara dari sisi ekonomi. Jadi di grafik ini ada economical di sumbu X, sumbu Y ini jumlah keuntungan yang bisa diperoleh dari adanya greenhouse gases emission. Kemudian di sumbu Y itu terkait jumlah emisi yang ada. Dari grafik ini menunjukkan bahwa dengan adanya emisi greenhouse gases, sebenarnya sektor ekonomi, sektor private itu bisa memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Sumbu biru ini, namun di sisi lain ada juga sektor-sektor yang harus dikorbankan atau dirugikan karena adanya greenhouse gases ini, yaitu
kita anggap sosialosis lah. Sosialosis itu bisa dari lingkungan, bisa dari society, bisa dari kehidupan, dan lain sebagainya terkait sosial. Nah, tapi yang menarik dari grafik ini adalah ketika ada titik tertentu di mana kita private sector bisa efektif memanfaatkan GHG yang ada. Ya, seperti kelas sendiri, sebenarnya kita sendiri senang kalau kapalnya banyak menghasilkan polusi gitu-gitu, soalnya kita banyak kerjaan. Cuma di sisi lain, kehidupan environment di laut, di bawah laut, bakalan akan sangat terganggu dengan adanya GHG ini. Tapi kalau grafik ini diteruskan, maka akan turun semakin banyak emisi yang ada, keuntungan dari sektor private juga semakin turun, dan ini juga terus turun. Maka dari itu, di sini ada titik optimal dengan mengurangi jumlah emisi yang ada, jadinya kita bisa untung dari sisi ekonomi dan bisa mengurangi dampak di sisi sosial. Lebih seperti itu. Grafik ini saya ambil dari bukunya Richard Tol, itu profesor ahli tentang ekonomi di bidang climate change di University of Sussex, kalau nggak salah. Kalau teman-teman tertarik tertarik untuk lebih tahu tentang hal ini, bisa membaca buku Climate Economics, kalau nggak salah ini chapter berapa ya? Chapter 8 kalau nggak salah, ya, kurang bisa chapter 8. Oke. Jadi simpulannya, karena GHG gas itu dihasilkan bersama, maka untuk menguranginya kita juga harus bekerja bersama-sama. Dan itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah, itu bukan merupakan pekerjaan yang instan, jadi kita harus pushing really hard gitu. Kemudian dunia menyadari bahwa GHG gas ini kurang baik jika diteruskan terhadap ekonomi, terhadap lingkungan, terhadap kehidupan, maka dunia sadar melalui United Nations atau PBB, melalui komitenya United Nations Framework Convention of Climate Change, dia mengadakan suatu suatu pertemuan seperti itu, atau suatu konvensi di Paris tahun 2015. Konvensi itu berisi beranggotakan anggota-anggota PBB dan berisi bagaimana strategi kita untuk menekan GHG emisi ini. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada negara-negara yang meratifikasi, ada yang tidak meratifikasi. Yang tidak meratifikasi ada 3, ada Syria karena ada konflik sosial di sana, kemudian ada Nicaragua itu karena memang hasil yang ditetapkan Paris Agreement itu terlalu jauh dari apa yang sedang ada di negaranya, dan kemudian ada Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat ini memang agak unik, jadi dulu waktu konvensi ini presidennya masih Barack Obama, kemudian akhir 2015 proposal penerimaannya sudah disusun oleh Obama, cuman sayangnya belum dimasukkan Kongres Nasional, tapi sayangnya setelah itu ada pemilihan presiden, dan yang terpilih Donald Trump. Karena belum masuk Kongres Nasional, Donald Trump bisa retrieve, bisa menarik kembali. Dan maksudnya Amerika tidak ratifikasi. Intinya hasilnya adalah dunia ingin menjaga temperatur dunia rata-rata itu 2% saja peningkatannya dari pre-industrial level seperti itu. Cuman sayangnya industri perkapalan, industri transportasi maritim tidak dimasukkan dalam dalam perjanjian atau agreement ini. Kurangnya seperti itu. Sebenarnya dulu dari Kyoto Protocol sendiri juga tidak dimasukkan, sekarang di Paris Agreement sendiri juga tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan artinya
sektor-sektor yang tidak dimasukkan itu diberi kebebasan untuk menentukan langkah-langkahnya sendiri untuk mengurangi GHG emission. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalkan GHG di bidang maritim itu tidak di kita anggap dianaktirikan gitu. Kenapa emang? Mungkin pertanyaan seperti itu. Apa pentingnya gitu? Ini terkait dengan emisi yang dihasilkan dari kapal, dari industri maritim. Greenhouse gases emissions dari transportasi maritim itu kurang lebih sekitar 3% dari total emisi yang ada di dunia. Kalau disetarakan dengan negara itu setara dengan total emisi yang dihasilkan oleh negara besar seperti Jerman pada hal ini. Kemudian diprediksi juga dengan terus tumbuhnya supply chain market, maka diprediksi juga penggunaan transportasi maritim akan terus meningkat. Dari sini kita berada di sini 2020 sekarang sekitar 1.100 million tons annually ya untuk karbon dioksidanya. Kemudian jika diteruskan seperti ini atau business as usual emission scenario, maka diprediksi tahun 2050 itu emisinya bisa meningkat 5 sampai bisa sekitar 5 kali lipat daripada apa yang ada sekarang. Oleh karena itu dari sektor maritim sendiri sudah setuju untuk terus menekan emisi greenhouse gases ini sekitar 50% pada tahun 2050. Sebenarnya IMO sendiri sudah punya EEDI atau CENP itu sebelum adanya GHG emission target ini, cuman diprediksi kalau hanya mengandalkan SEMP atau EEDI itu belum mampu menekan jumlah emisi yang ada dari dunia maritim itu sendiri. Jadi perlu adanya perubahan lebih. Nah, karena kita diberi kebebasan atau dianaktirikan dari Paris Agreement itu, beruntungnya kita mempunyai IMO, International Maritime Organization. Jadi IMO itu sudah merupakan organisasi yang yang mengurusi kemaritiman, special agency daripada United Nations. Jadi IMO udah biasa tentang hal ini, dan memang sebelumnya dari timeline yang teman-teman bisa lihat di sini, IMO itu sudah brainstorming gitulah sebelum penekanan GHG emission, mulai tahun dari ini ada tahun 97, terus tahun 2013 itu pengenalan EEDI untuk kapal baru dan diesel. Kemudian yang 11 ada EEDI fase 1, 10% pengurangan lagi dari faktor yang ditetapkan IMO. Jadi kita bahas apa itu EEDI faktornya pada dan lain-lain. Kemudian tahun 2016 ada pengenalan IMO Data Collection System, jadi monitoring jumlah emisi dan jumlah bahan bakar yang dikonsumsi kapal. Ini nanti ada saingannya juga namanya EU MRV. Nanti kita bahas juga, sama banget seperti IMO DCS. Kemudian highlight yang penting lagi tahun 2018. Nah, ini tahun 2018 titik di mana kayak IMO merasa kita harus menetapkan strategi secara solid itu untuk mengurangi GHG. Dari situ terus tahun 2020 ada EEDI fase 2, dan ada juga aturan tentang sulfur yang sebelumnya 3,5% dari kandungan sulfur dari, misalkan ada 1 kilogram bahan bakar sebelumnya
maksimum 3,5% kandungan dari bahan bakar kedelai subur. Sekarang kandungan subur maksimal 0,5% dari kandungan bahan bakar. Jadi 2025 ada EDI fase 3 dan akhirnya 2050 yaitu target dari 50% pengurangan GHG emission dari IMO itu sendiri. Kurang lebih seperti ini timetable-nya. Kemudian IMO dalam menetapkan strateginya, dia juga membuat grand project ya, atau project-project strategis untuk mendukung strategi itu sendiri. Yang pertama ada di Global Maritime Energy Efficiency Partnership atau GLUMEP. Ini merupakan project yang dibuat pada tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan langkah-langkah IMO dalam mengurangi GHG emission. Kemudian dari GLUMEP itu sendiri, IMO juga menginisiasi untuk membuat, ya kita anggap anak project gitu, anak project namanya GIA atau Global Industry Alliance to Support Low Carbon Shipping. Nah, itu project ini berisi dari industri-industri strategis di bidang maritim untuk mengidentifikasi, untuk mengembangkan langkah-langkah apa yang perlu diambil, solusi apa yang mungkin perlu disodorkan dalam peningkatan energi efisiensi dan pada saat yang sama penurunan GHG emission itu sendiri. GIA ini berisi beberapa sektor dari industri maritim. Ada banyak sektor, misalkan ada 3 classification societies yang terlibat, ada DNVGL, ada Lloyd's Register, ada Bureau Veritas. Kebetulan saya salah satu delegasinya Bureau Veritas di GIA ini. Kemudian ada dari ship owner, ada MSC, ada Royal Caribbean, ada Maersk juga, kemudian dari engine maker ada Wärtsilä juga, dan lain-lain, termasuk ada pelabuhan Port of Rotterdam termasuk. Jadi macam-macam kita berkolaborasi. Kemudian proyek yang ketiga adalah Global Maritime Technology Cooperation Centers Network atau GMN. GMN ini proyek yang sebenarnya dibuat IMO itu lebih untuk apa ya? Lebih untuk promosi keluar. Jadi proyek ini dibuat untuk mempromosikan inisiasi-inisiasi daripada IMO sendiri itu untuk low carbon technology, terus ada yang intinya untuk mendukung penekanan GHG ini. Kemudian dalam pelaksanaannya si GMN ini membuat beberapa subkoordinasi, kurang lebih seperti itu, namanya Maritime Technology Cooperation Centers. Ini ada 5, sehingga ya 5 ditempatkan di beberapa tempat di dunia, dan mereka ini bekerja secara regional untuk mempromosikan inisiasi-inisiasi dari IMO untuk peningkatan energi efisiensi dan penurunan GHG emission. Kemudian untuk membantu negara-negara berkembang jadi lebih mudah. Kemudian untuk pengaplikasian solusi-solusi daripada IMO sendiri di pulau-pulau terpencil juga ada kurang lebih seperti itu. Terus ada Green Voyage 2050 Project, itu kerjasama antara IMO dengan pemerintah Norwegia, sama dalam hal ini untuk penurunan GHG emission. Kalau Green Voyage 2050 ini, setahu saya 2 tahun dulu, nanti setelah 2 tahun itu gimana hasilnya, nanti mungkin bisa diperpanjang, seperti itu. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada namanya MTCC, itu mereka berkoordinasi di bawah GMN untuk berkampanye tentang produknya IMO, seperti itu, untuk
pengurangan CO2 emission. Dan di sisi Amerika Latin, di sisi Karibia, di sisi Afrika, Asia, dan Pasifik, 5 daerah ini memang 5 daerah prioritasnya IMO untuk penerapan solusi-solusi mereka. Untuk MTCC Asia sendiri itu dikoordinasi sama SMU, Shanghai Maritime University. Cuman untuk lainnya saya lupa siapa yang koordinasi, Bang Dus tuh. Ya, itulah. Kemudian selain membuat proyek, IMO sendiri juga membuat measurement tool atau alat-alat, bukan alat ya produk gitulah yang harus dipakai untuk mendukung penurunan CO2 emission ini dan peningkatan energy efficiency tentunya. Yang pertama ada Energy Efficiency Design Index, EEDI, itu ditetapkan pada MEPC 62. MEPC itu Maritime Environmental Protection Committee, itu komite di bawah United Nations. Jadi itu sama seperti Maritime Safety Committee ya, kalau di bidang safety ada Maritime Safety Committee, di bidang environmental, energy efficiency, GHG reduction, IMO juga punya MEPC. Ini sebenarnya bidangnya Patrick, jadi kalau ada kurang urusnya meniluruskan nanti Pak. Seperti itu. 62 itu kurang lebih tahun 2011. Cuman dia mulai diterapkan itu tahun 2013. Jadi itu merupakan indeks untuk mengukur jumlah karbon yang dikeluarkan oleh kapal terhadap jumlah barang yang dipindahkan. EEDI itu berlaku untuk kapal bangunan baru tahun 2013 ya. Cuman 2013 itu bukan kapal. Saya lupa tepatnya gimana. Cuman seingat saya itu kapal yang didefinisikan kapal baru untuk EEDI itu yang kontrak pembuatannya setelah tahun 2013. Jadi bukan baru dibikin tahun 2013. Baru dibangun. Terus EEDI itu diverifikasi sama Flag State Administration. Dalam pelaksanaannya EEDI itu ada beberapa fase, juga kurang kelihatan ini. Fase 0 itu faktornya masih 0%, itu tahun 2013 sampai 2015, kalau teman-teman kelihatan. Fase 1 2015 sampai tahun 2020, sampai fase 3 2025 sampai nggak tahu kapan, itu sekitar 30%. Nah, untuk gimana perhitungan faktor-faktor tersebut, itu IMO sudah membuat guideline-nya, itu di resolusi MEPC nomor 65 tahun 2013. Ya, seperti itu. Jadi kalau pengen gimana perhitungan Fatimah dengan satu, kemudian kemudian ada juga Ship Energy Efficiency Management Plan atau SEMP, itu sama ditetapkan juga melalui MEPC 62 di bawah Marpol Annex 4. Cuman bedanya SEMP ini berlaku untuk kapal baru dan kapal yang existing ships gitu. Terus kapal harus mempunyai SEMP untuk mendapatkan International Energy Efficiency Certificate. Terus SEMP ini dicek atau diverifikasi oleh Classification Societies menurut MEPC 63. Ya, 63. Oh ya, SEMP itu mekanisme gimana untuk
meningkatkan atau improve dari energi efisiensi. Intinya untuk operasional gitulah. Kemudian ada juga EOI, Energy Efficiency Operational Index, cuman bedanya ini sifatnya voluntary. Ini adalah indikator untuk, ini berlaku untuk kapal baru dan kapal yang sudah ada, karena sifatnya voluntary. Ya, dari fuel consumption yang digunakan kapal per jarak yang ditempuh dikali dengan jumlah barang yang dipindahkan. Ini seperti itu. Maaf, IO ini mengukur itu ya, mengukur karbon. Jadi lebih, memang IO ini sama EDI agak kurang jelas bedanya. Jadi lebih singkatnya, rasio dari karbon yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah barang yang dipindahkan. Seperti itu. Kemudian, nah ini untuk lebih jelasnya, di sini ada skemanya. Di sini ada EEDI, Energy Efficiency Design Index. Itu di sini juga ada timeline-nya juga biar lebih jelas. Jadi ketika kapal belum beroperasi, ketika dibangun itu ada dokumen EEDI yang harus diverifikasi, kemudian nanti setelah kapal itu beroperasi ada SEMP untuk strategi operasional kapal untuk mengetahui seberapa sadar dia tentang energi efisiensi itu. Kemudian dan IOI ini untuk monitoring jumlah karbon yang dikeluarkan tadi. Lebih seperti ini timelinenya. Untuk IOI ini karena operasional itu bisa seperti speed control, weather routing, perawatan, optimum trim, draft, dan lain-lain. Kemudian untuk EDI itu lebih gampangnya itu apa ya? Performa dari hardware atau sistem-sistem yang dipasang di kapal terhadap tingkat energi efisiensinya. Lebih seperti itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, IMO juga mengenalkan terusnya namanya data collection system. Jadi data collection system ini monitoring terhadap kapal untuk jumlah karbon yang dikeluarkan dan jumlah bahan bakar yang dikonsumsi. Kalau ini nggak ada standarnya, ditetapkan 2018 tapi berlaku mulai 2019. Jadi pengukurannya setahun annually, berlaku untuk kapal lebih besar daripada 5.000 gross tonnage. Dan sekarang sudah termasuk di dokumen SEMP 2. SEMP 2 itu SEMP yang lebih integrated gitulah. Nah, kemudian IMO baru saja, ini belum dikeluarkan secara resmi, cuman IMO sudah ada rencana ini sebagai salah satu tool juga untuk menekan emisi, namanya just in time arrival. Latar belakangnya kenapa IMO mengenalkan ini, itu adalah IMO MEPC 74 Mei 2019. IMO MEPC 74 ini menyatakan bahwa supporting industry dari sektor maritim itu diajak juga bersama-sama untuk mengurangi emisi greenhouse gases. Jadi nggak melulu kapal aja yang jadi objek. Jadi supporting infrastruktur itu harus ikut andil juga. Alasan lainnya ini penelitian yang dilakukan di NVGL. Jadi ini secara rata-rata ya, 15% dari bahan bakar yang dikonsumsi kapal itu dihabiskan ketika
idling ketika di sekitar pelabuhan seperti itu. Jadi ini merupakan jumlah yang banyak 15% ketika sedang di pelabuhan, ketika kapal beroperasi pada kecepatan yang sangat rendah di bawah 1 knot. Untuk lebih jelasnya GIT ini seperti apa, saya ada video yang lebih enak ini. Maaf, mungkin saya nggak pakai. Ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini merupakan proyek dari GIA itu sendiri. Proyek ini belum ditetapkan, belum diberlakukan. Kita sendiri masih dalam proses masalah untuk tentang data mana yang mau digunakan. Soalnya data ada banyak, cuman masih belum pasti standar apa yang mau digunakan. Data itu harus terstandarisasi, formatnya seperti apa. Kira-kira seperti itu yang masih dibahas sekarang. Kemudian ada waktunya masih itu waktunya kurang sedikit saya rasa. Untuk lebih cepatnya, sekarang kita mungkin berbicara langsung ke objeknya sendiri, yaitu kapal. Fleet optimization itu bisa dari secara operasional, secara teknis, dan gabungan dari keduanya, misalkan dari power and propulsion system itu bisa 5-15%, ada full electric bisa sampai 90% efisiensinya, kemudian ada bio LNG atau LPG 35%, kemudian ada biofuel, ada hydrogen and synthetic fuels lainnya, kemudian ada energy management. Energy management ini ya lebih ke operasional, kemudian ada hull and superstructure, ini lebih ke bentuk hull, terus kemudian ada bulbous bow dan lain-lain.
Kemudian speed optimization, mungkin teman-teman dari shipping company lebih tahu nih. Terus ada konsep and speed capability, kemudian ada voyage optimization, pengaturan tentang shift seperti itu, kemudian ada fleet management, logistik, and incentive. Nanti kita bahas lebih detail hal-hal seperti ini. Kemudian ini merupakan, kalau di breakdown teknologi-teknologi yang tadi itu, mempunyai tingkat efisiensi bermacam-macam untuk mengurangi level emisi karbon dioksida yang besar bisa dibagi 5, hal desain, kemudian warna coklat, kemudian hijau ada power and propulsion system, kemudian yang merah ada alternative fuels, ungu ada alternatif atau energy sources, kemudian yang terakhir ada operation, misalkan vessel size, optimisasi vessel size itu bisa sampai 25%, hull shape itu bisa menekan 20%, LW2 lightweight materials bisa menekan hingga 10%, ada air lubrication. Air lubrication ini intinya memberikan gelembung-gelembung udara di sekitar lambung kapal yang tercelup. Jadi ketika kapal bergerak, air itu nggak langsung bergesekan dengan lambung kapal, melainkan dengan gelembung-gelembung udara itu. Jadi nanti lebih halus, lebih sedikit resistansinya. Kemudian ada resistance reduction devices, teman-teman mungkin lebih tahu, ballast water reduction, ada hull coating, terus ada hybrid power atau propulsion. Hybrid itu nggak mesti elektrifikasi. Hybrid itu artinya dua sumber berbeda untuk menggerakkan propulsinya. Kemudian ada efisiensi dari power system machinery bisa sampai 20%, propulsion efficiency devices bisa sampai 10%. Teman-teman yang lebih tahu kayak di propeller itu ada duct, fin, dan lain-lain. Kemudian ada waste heat recovery, itu penangkapan kembali panas yang dihasilkan oleh kapal untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian nggak bisa energi listrik sih. Kemudian ada onboard power demand, itu cuma sedikit memang untuk menekan. Onboard power demand itu apa ya bahasanya, ngirit gitulah, ngirit pemakaian. Itu ada biofuels, ada LNG, ada wind power, ada fuel cells sekitar 15%, ada cold ironing. Cold ironing itu ketika kapal bersandar di pelabuhan, untuk kebutuhan energi di kapal itu dipasok dari sumber energi dari darat. Jadi mesin kapal, generator, dan lain-lainnya bisa dimatikan. Dan kebutuhan energi bisa dipasok dari darat, cold ironing. Terus ada solar power, terus ada speed optimization, capacity utilization, voyage optimization, and ada operational resource. Dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri ini. Kemudian ada di sini kan cuman dijelaskan alternatif fuels, mana ya tadi? Alternatif fuels. Ya, biofuels atau alternatif fuels gitulah. Alternatif fuels itu sendiri ada banyak tingkat efektivitasnya untuk menekan jumlah CO2, mulai dari advanced biofuels itu bisa 25 sampai 100%, ada LNG bisa menekan hingga 20%, ada hydrogen itu bisa sampai 100%, bisa sampai, tergantung nanti kita ngelihatnya dari mana gitu. Ada amonia bisa sampai 100%. Itu juga saya berbicara sedikit kenapa hidrogen dan amonia itu menghasilkan 0% karbon. Ada fuel cells,
elektris itu misalkan kebutuhan dari kapal semuanya dipasok dari baterai, itu 100% jadi menghasilkan karbon. Tapi balik lagi kita melihat dari sisi mana, ada dari wind, dari solar, tenaga matahari, dan nuklir 100%. Kalau nuklir udah jelas dia nggak menghasilkan karbon. Nah, di sini yang menarik ada fuel cells dan hydrogen itu berbeda. Soalnya biasanya kan kita lihat itu hydrogen fuel cells gitu, cuman itu sebenarnya berbeda. Nanti kita bahas kenapa mereka berbeda. Terus untuk hingga saat ini tingkat kematangan dari teknologi-teknologi tersebut bervariasi, mulai dari desain improvement itu udah benar-benar matang dia. Kemudian metanol dan baterai dia sudah sistem komplit, dia level ini udah masuk ke project industri, belum benar-benar matang karena baterai sendiri ada nanti batasan-batasan tertentu yang dia nggak bakalan untung secara ekonomi, tergantung kondisinya. Terus the optimization of rudder dan propeller itu udah masuk ke beberapa kondisi yang membatasi penggunaan teknologi itu. Ada fuel cells ini secara riset sudah matang, baru-baru ini saja masuk ke ranah industri. Kemudian ada coating seperti tadi air lubrification. Kemudian ada penggunaan hidrogen dan amonia itu masih dalam riset juga, teknologi demonstrated in environment. Kemudian yang paling belum dewasa itu carbon capture dan Community of European Space Association. Kemudian sedikit untuk itu dan untuk masa depan bisa dibedakan di 3, carbon fuels, carbon netral, dan zero carbon. Untuk LNG dan LPG, kayaknya saya tahu kalau Siskal udah risetnya tentang LNG, penggunaan LNG dan LPG tentang gas lah di domain maritim itu udah baik, jadi mungkin saya lewati dulu, cuman intinya LNG penggunaan gas itu baik, dia memang dari capital expenditure atau modal awalnya. Juga ada metan slip itu metan yang nggak terbakar, ketika dalam proses pembakarannya ada metan yang nggak terbakar, dan itu kalau jadi polusi itu berbahaya juga. Kemudian ada karbon netral. Karbon netral ini artinya dia tetap menghasilkan karbon, cuman ketika proses pembakarannya menghasilkan karbon, cuman di proses-proses yang lain dia bisa mengompensasi jumlah karbon yang dibakar itu. Misalkan kalau teman-teman tahu ada karbon offset, itu juga merupakan karbon netral, dan lain-lain, karbon tax dan lain-lain. Kemudian kalau biofuels atau biometan itu kenapa dia karbon netral? Soalnya mereka menganggap ini dari tumbuhan, ketika tumbuhan itu pada masa hidupnya dia bisa menyerap jumlah karbon dalam jumlah yang sama ketika dia nanti dibakar menjadi bahan bakar. Seperti itu. Kelebihannya adalah saya ringkas di sini, yang paling mungkin yang paling prominent itu bisa jadi drop-in fuel. Drop-in fuel itu dia bisa langsung dijadikan sumber bahan bakar tanpa merubah mesin bakar itu sendiri. Misalkan sintetik metan, dia bisa langsung ditempatkan pada mesin bakar LNG tanpa merubah
struktur dan fungsi dari mesin. Namun kekurangannya adalah harganya masih terlalu tinggi dan belum bisa diproduksi secara massal, kurang lebih seperti itu. Kemudian zero carbon. Untuk zero carbon ini mungkin saya lebih berbicara tentang zero carbon. Karena zero carbon ini menarik, dia tidak menghasilkan karbon secara praktis ya. Dia bisa jadi solusi jangka panjang. Terus kalau hydrogen itu heating value-nya tinggi atau low energy density per volume dan specific density masanya kecil. Gampangnya gini, untuk menghasilkan tenaga yang sama, ada bahan bakar fosil, ada hidrogen. Untuk menghasilkan jumlah tenaga yang sama, hidrogen ini jauh lebih kecil. Jadi dia lebih padat energi, kurang lebih seperti itu gampangnya. Namun kekurangannya adalah dia masih mahal untuk produksi, bahan bakarnya sendiri mahal, dia mudah terbakar, dan kekurangan pada penyimpanannya nanti. Sama seperti amonia, dia bisa dibuat untuk jangka panjang, tapi amonia ini lebih spesial, dia bisa dijadikan campuran untuk internal combustion engine. Di sisi lain dia juga bisa jadi fuel cell, nanti kita bahas lebih lanjut. Kekurangannya sama, modalnya besar, harga bahan bakarnya sendiri per unit juga masih mahal, kemudian dia beracun dan korosif. Nah, ini bedanya. Hydrogen dan fuel cells itu berbeda. Ya, jadi kalau teman-teman lihat hydrogen fuel cells itu metodenya hydrogen itu nanti sumber energinya. Fuel cell sendiri itu electrochemical cell yang mengkonversi energi kimia menjadi sumber energi listrik melalui reaksi redox. Reaksi ini agak sedikit teknis ya. Reaksi redox itu reaksi oksidasi dan reduksi. Fuel cell sendiri ada banyak, ada PEMFC, proton exchange membrane fuel cells, itu salah satunya hydrogen fuel cells termasuk PEMFC. Kemudian ada solid oxide fuel cells, ini juga mulai banyak digunakan di domain maritim. Dan masih banyak lagi, saya juga nggak hafal, ada alkaline fuel cells dan lain-lain. Kemudian kalau hydrogen itu jelas dia elemen kimia, dia elemen dasar dari bumi, H2, jadi ada proton dan elektron, itu hidrogen. Dia bisa menjadi sumber energi, dan salah satu cara yang paling efektif saya bilang itu untuk mengambil energinya itu melalui fuel cells. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada gambar, mungkin gambarnya kurang besar ini, hydrogen fuel cells. Jadi prosesnya di sini atom hidrogen masuk di sini melalui anoda, di anoda proton dikirim ke katoda melalui membran. Ini kenapa disebut proton exchange membrane fuel cells. Kemudian setelah dipisahkan tadi elektron dan proton, elektron menuju ke sirkuit untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian proton bertemu lagi dengan elektron bertemu lagi dengan proton. Elektron ini tadi yang menghasilkan energi listrik di katoda. Kemudian mereka berdua bereaksi dengan oksigen, dan jadilah produk mereka, yaitu panas dan air. Nah, kurang lebih seperti ini reaksi kimianya. Kemudian hydrogen sebagai bahan bakar di sektor maritim itu kelebihannya dia terdapat di mana-mana, karena
karena itu elemen dasar bumi yang nantinya ini bisa juga jadi kelemahan mereka. Dia energi yang ramah lingkungan secara praktis ya. Soalnya hidrogen ini ada di mana-mana, cuman kekurangannya dia selalu ada kariernya. Jadi untuk mengambil energinya harus dipisahkan daripada kariernya. Nah, ini yang sedikit agak tricky. Untuk saat ini, untuk sustainable solution-nya bisa menggunakan water electrolysis. Cuman proses electrolysis ini butuh energi yang besar, dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkan energi untuk proses electrolysis ini. Kalau misalkan tetap dari fuel cells ya sama aja, dia belum clean energy source menurut saya. Kemudian kelebihannya dia nggak beracun, terus dia mempunyai energy density yang paling tinggi, nanti kita bahas kenapa. Terus dia bisa renewable kalau melalui kalau melalui proses-proses misalkan electrolysis tadi. Kekurangannya dia itu mahal, dia ada banyak, cuman mahal karena dia selalu ada kariernya. Kenapa dia mahal? Proses untuk memisahkan hidrogen dari kariernya itu yang mahal. Terus dia itu nggak mudah untuk ditempatkan ya karena dia butuh karier. Kemudian untuk saat ini bunkering infrastrukturnya masih kurang. Kemudian dia mudah sekali terbakar karena energy density-nya tinggi, berhubungan dengan itu nanti kita bahas. Dan untuk saat ini masih tergantung dari fossil fuels, dari energi fosil, jadi masih kurang efektif, masih kurang clean, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah kenapa hidrogen itu energi density-nya tinggi dan dia mudah terbakar, itu terkait dengan heating values-nya dia. Jadi heating values-nya hidrogen itu yang paling tinggi. Heating values itu adalah jumlah kalori yang dilepaskan oleh suatu zat yang terbakar sempurna dalam kondisi tertentu. Artinya dalam kondisi tertentu itu pada tekanan atmosfer, suhu 25 derajat dan massa yang ditentukan. Misalkan ini hidrogen, dia ketika dia terbakar sempurna bisa mengeluarkan 141,8 megajoule untuk per 1 kg dan lain-lain. Metan, netan, propan, dan misalkan itu LPG dan LNG, ada kerosene, ada diesel. Yang paling tinggi memang hidrogen. Biasanya LPG, kalau metan itu butan CH3CH8 sama C4H10. Kalau butan itu metan CH4 itu biasanya LNG. Teman-teman Siska lebih tahu ini. Kemudian untuk selanjutnya amonia. Amonia itu juga mempunyai potensi yang besar untuk menjadi sumber bahan bakar di bidang maritim. Amonia itu agak spesial. Kenapa? Hydrogen carrier bisa membawa hidrogen, kemudian dia bisa menjadi bahan bakar langsung di mesin bakar. Jadi dia lebih fleksibel. Terus ketika dia menjadi pembawa hidrogen atau hidrogen carrier, dia membawa jumlah hidrogen yang besar dan tidak ada karbon atom, ya soalnya H3. Kemudian dia tidak membutuhkan cryogenic storage. Cryogenic itu metode penyimpanan pada suhu yang sangat rendah dan tekanan sangat tinggi. Itu seperti metode penyimpanannya LNG. Lebih seperti itu. Ketika dia ketika dia di fase cair, dia lebih bisa membawa
hidrogen lebih banyak daripada hidrogen itu sendiri dalam jumlah yang sama. Terus yang menarik di sini adalah menurut surveinya Geological di Amerika, Indonesia itu adalah salah satu negara yang bisa menghasilkan amonia dengan jumlah yang besar. Jadi ini merupakan poin dari yang bisa kita ambil bahwa Indonesia sebenarnya mampu untuk berbuat lebih untuk inovasi dalam peningkatan energi efisiensi dan penurunan greenhouse gas. Sama seperti yang ingin saya sampaikan, poin yang tadi itu di just-in-time arrival yang sekarang sedang dibahas AIMO. Kalau kita melihat kondisi geografis Indonesia, Indonesia itu merupakan negara kepulauan dan lain-lain. Tentunya ada banyak pelabuhan di situ. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi yang lebih untuk berbuat lebih banyak di penekanan GHG emission. Kurang lebih kemudian kenapa amonia itu kemudian kekurangan dari amonia sendiri itu pada saat ini riset amonia dibanding hidrogen di sektor maritim itu masih sangat kurang dibanding hidrogen. Jadi perlu riset lebih lanjut. Kemudian dia sangat beracun. Lebih bahayanya lagi itu dia ketika fase gas dia lebih ringan daripada udara. Jadi ketika dia dalam fase gas bisa langsung masuk ke sistem pernafasan manusia. Kemudian dia sangat korosif dan dia membutuhkan sistem safety yang lebih ribet ya seperti itu. Ini berhubungan dengan nomor poin kedua dan poin ketiga. Dia lebih complicated karena dia korosif, jadi untuk penyimpanannya perlu treatment spesial, special coating dan lain-lain, dan dia sangat beracun. Jadi sebisa mungkin dihindari kontak dengan manusia dalam pengoperasiannya. Jadi nanti membutuhkan remote operation dan lain-lain yang itu belum terjangkau untuk sekarang. Terus kekurangan lainnya itu energy density-nya itu rendah. Amonia itu kalau nggak salah sekitar 22,5 megajoule per kilo heating value-nya itu kalau dibandingkan dengan apa ya bahan coal atau batu bara itu sekitar 20, jadi dia sangat kurang efektif. Kemudian kurang lebih ini reaksi kimianya. Kemudian kalau teman-teman tertarik untuk ingin mengetahui pengaplikasian amonia sebagai bahan bakar maritim, saya mengajak teman-teman untuk melihat sebentar ada tesis namanya Safe and Effective Application of Ammonia as Marine Fuel dari Niels de Vries. Dia itu mahasiswa TU Delft, lulus tahun kemarin juga. Sekarang dia lead naval architect di Sijop, Belanda. Itu tesisnya bagus. Kemudian coba baca-baca juga risetnya tentang banyak riset-risetnya tentang Yusuf Bisser. Yusuf Bisser itu associate professor di Qatar. Dia sudah melakukan riset intensif tentang amonia dan hidrogen seperti itu. Dia jelas di Ontario. Kemudian mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang pengaplikasian amonia di bidang maritim. Oke, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, GHG reduction itu nggak cukup dari objeknya kapal itu sendiri, karena mengingat industri maritim itu industri yang sangat kompleks dan luas, maka dari itu dari infrastruktur pendukung juga perlu melakukan usaha untuk mengurangi emisi. Memang rata-rata di sini pelabuhan di Eropa, cuman ada beberapa juga di Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Kemudian apa yang mereka lakukan itu adalah pengurangan tarif pelabuhan berdasarkan tingkat efisiensi energinya energi kapal itu sendiri, itu dituangkan melalui ESI. ESI itu Environmental Ship Index. Ini kemudian the Green Award, the
dan lain-lain lah. Ya kurang lebih itu merupakan sertifikat yang berisi indeks keramahan lingkungan kapal yang itu dibuat oleh ya, asosiasi pelabuhan gitu, organisasi, kecuali skip, kecuali green. Ada satu yang diterapkan melalui SIMP atau dia lupa saya. Ya lebih detailnya nanti bisa dicari di sini. Itu pengurangan tarifnya bermacam-macam, persentasenya tergantung dari tingkat keramahan lingkungan kapal itu dan pelabuhannya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, Uni Eropa juga melakukan usaha dalam penurunan GHG reduction melalui MRV. MRV itu kurang lebih sama seperti IMO DCS, Data Collection System. Ini kenapa kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan data. Kalau teman-teman sekarang mungkin lagi eksis itu ya, corona. Kalau corona, WHO mengingatkan untuk mengatasinya harus dilakukan tes. Kita sendiri di bidang maritim juga sama, kita harus memerlukan pengumpulan data sebanyak mungkin seperti itu. Jadi itu alasannya. Kemudian memang bidang maritim, transportasi maritim dianaktirikan di perjanjian-perjanjian internasional. Jadi kita diberi kebebasan untuk menentukan langkah kita. Seperti itu, ini berlaku di Uni Eropa. Kemudian aturan ini untuk siapa? Untuk kapal yang berkapasitas 5.000 GT ke atas yang berlayar di area Eropa. Kemudian kenapa 5.000 GT? Karena di Eropa 90% dari total shipping emission itu dihasilkan oleh kapal yang berkapasitas di atas 5.000 gross tonnage, seperti itu. Kurang lebih ini prosesnya. Dia pertama tahun 2018 dijalankan. Memang lebih awal daripada IMO DCS, inisiasi daripada MRV ini. Dan ini persiapannya ada plan development, pengembangan dari plan mereka, kemudian diverifikasi oleh pihak otoritas yang memverifikasi. Ini bisa classification societies dari dalam hal ini. Jika lolos, kemudian jika lolos berarti dia bisa mengambil datanya. Jika tidak lolos berarti apa ya? Ya remedi, diulangi lagi plan development-nya, seperti itu. Dilakukan selama setahun, kemudian data itu setahun dikasihkan lagi ke verifikator dalam hal ini kelas, kemudian jika lulus dikumpulkan report itu. Kurang lebih seperti ini, dan dari kelas sendiri mengeluarkan document of compliance. Dan langsung saja, kenapa memang IMO MRV dan IMO DCS ini mirip-mirip. Kemudian jika dibandingkan secara langsung, secara applicability berlaku untuk siapa? MRV berlaku untuk kapal di atas 5.000, sama kurang lebih. Kemudian memang Uni Eropa 1 tahun lebih awal daripada IMO. Kemudian bedanya monitoring plan formatnya, karena di Uni Eropa ditetapkan oleh European Commission untuk MRV, dan DCS tentu saja ditetapkan oleh IMO yang sekarang termasuk dalam SIMP 42. Deadline-nya juga beda, soalnya memang mulanya beda. Kemudian sekali lagi, ini MRV sedikit lebih one step lebih sedikit maju gitu dibanding IMO DCS, karena cakupan data yang dilaporkan itu lebih banyak daripada IMO DCS. Kemudian dilaporkan ke siapa? MRV sudah jelas ke Uni Eropa. Kemudian laporan itu seperti tadi diverifikasi dalam hari ini oleh kelas, tahu saya ya, oleh kelas lah. Kemudian ada flag state. Kemudian untuk DCS dilaporkan ke flag state.
dan diverifikasi oleh oleh Flag State Administration atau recognized organization kayak kelas seperti itu, dan nanti Flag State yang melaporkan data ini ke IMO, bukan ship owner. Kemudian untuk publikasinya, MRV dipublikasikan secara global oleh Uni Eropa, namun untuk DCS disimpan secara konfidensial. Seperti itu. Terus Uni Eropa sendiri juga dalam usahanya menekan ESG nggak cuman melakukan mengeluarkan regulasi atau aturan, dia juga melakukan riset yang ini saya juga risetnya ada banyak sekali tentang energi efisiensi di bidang maritim. Cuman ini saya coba highlight satu karena ini saya ikut. Jadi namanya Holistic Optimization of Ship Design and Operation for Life Cycle. Ini bisa disebut sebagai grand project-nya di bidang maritim, karena di sini ada banyak sekali partners yang ikut, ada 39 partners di sini, kemudian dari berbagai macam sektor dalam bidang maritim, ada dari shipyard, ada dari kelas ada LR, DNVGL, dan Bureau Veritas yang ikut, ada dari shipyard, di CNS, Daman, ada dari engine maker, Rolls-Royce, dan lainnya ada institusi Sintef, kalau teman-teman tahu dari Norwegia, ada Marin itu institusi, kalau teman-teman ngerjakan desain 2 ada propeller Wageningen series, itu awalnya dari Marin, dia yang develop awalnya, sekarang dia udah sampai F series apa kalau nggak salah, di Wageningen di Belanda. Kemudian proyek ini cakupannya sangat lengkap, mulai dari desain awal, lines body plan, kita melakukan kita optimisasi bareng-bareng, terus hingga arrangement, structure, estimasi biaya, powering, machinery. Nah, kebetulan saya terlibat dalam work package tentang machinery. Jadi case-nya itu di kapal Finferris. Finferris itu kapal feri di Finlandia. Yang menarik di sini adalah kapal tersebut dipasang baterai, dan seperti yang saya sampaikan tadi, di sini adalah limitasi ketika baterai tersebut tidak bisa digunakan, tidak bisa lagi dipertimbangkan untuk digunakan kapal. Jadi karena di Finlandia ada 4 musim, ketika musim panas, oke, kita masih bisa pakai baterai secara full elektrik, nggak apa-apa. Nah, cuman masalahnya ketika musim dingin. Jadi ketika musim dingin, kelas mewajibkan untuk karena di situ bisa berpotensi ada es di permukaan lautnya, kelas mewajibkan untuk setiap perjalanan kapal itu harus mempunyai daya yang cukup untuk membelah es tersebut. Di sisi lain, kelas juga menetapkan bahwa standar minimum untuk state of charge baterai itu 50% ketika kapasitas baterai secara aktual itu state of charge. Dan, kemudian kalau misalkan kita kapal itu tetap full elektrik, baterai bakalan berat, karena memang dari awalnya sampai saat ini lithium ion itu masalahnya masih adalah dia energy density secara volumetric dan secara massa masih kurang lah, seperti itu. Jadi akhirnya kita putuskan untuk membuat kapal ini hybrid. Kita tidak bisa lagi mempertimbangkan kapal ini untuk full elektrik. Jadi di situ ada batasan-batasan ketika kita ingin menekan emisi GHG. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar, ada logo Bureau Veritas. Di sini ada SICAD ini software. Sebenarnya ini software yang saya develop, namanya SICAD, Energy Efficiency Calculation and Analysis Tool. Tapi software ini
nggak dipakai secara internal ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari bidang industri sendiri, tanpa dikoordinasi dari Uni Eropa, industri-industri di sini juga sudah melakukan usahanya untuk riset di bidang terkait pengurangan emisi, yang baru saja ini perusahaan-perusahaan di sini di bidang energi maritim, kita bekerja sama untuk mengidentifikasi hazard, untuk mengidentifikasi penggunaan amonia di bidang maritim. Ini kemarin di Copenhagen, Februari kemarin, yang tahap pertama itu masih hazard identification, kemudian nanti tahap yang kedua ini nanti penetapan konseptual desain dari penggunaan amonia di berbagai tipe kapal, standarisasi seperti itu ya. Terus ada juga di sini MSC, kalau teman-teman tahu MSC itu perusahaan kapal pesiar seperti itu, dia bekerja sama dengan ini kontennya. Namanya Chantier Naval de l'Atlantique. Chantier de l'Atlantique itu salah satu galangan besar di Prancis yang dia spesialisasi di kapal-kapal pesiar mewah kayak Oasis of the Seas dan lain-lain, itu semua dibuat di situ. Dia melakukan riset tentang solid oxide fuel cell seperti yang saya sampaikan tadi, yang memanfaatkan panas dari LNG seperti itu, dengan harapan 30% penekanan greenhouse gas. Kurang lebih banyak sekali industri, bisa sampaikan satu-satu. Adalah dari GHG emission reduction dari sektor finansial, karena sektor finansial ini nggak inti, cuman dia sangat penting keberadaannya untuk mendukung itu. Namanya Poseidon Principles. Ini framework pertama di dunia yang bertujuan untuk mendukung penekanan emisi di bidang maritim. Dia diinisiasi tahun 2017, kemudian dia dapat trigger juga dari IMO tahun 2018 ketika dia menetapkan tujuannya untuk pengurangan emisi, hingga akhirnya pada tahun 2019 framework ini diluncurkan. Untuk lebih jelasnya ada video. Mungkin udah bosan jadi lebih lihat video, bisa jadi refreshing. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini untuk signatorisnya atau pihak-pihak yang sudah setuju ini hingga saat ini karena masih baru didirikan, masih pihak yang ingin meminjamkan dananya, pihak
yang ingin meminjamkan dananya di bidang investasi di bidang maritim untuk mendukung pengurangan emisi ini. Ada beberapa bank dari berapa ini, ada 8 negara, koordinatornya ada dari 3 negara, ada Société Générale dari Prancis, ada Citibank dari Inggris, dan ada DVB dari Norwegia. Kemudian diikuti bank-bank lainnya. Kayak misalkan BNP Paribas itu bank terbesar yang institusi terbesar yang meminjamkan dananya di bidang maritim hingga saat ini. Jadi penting sekali bagi mereka untuk ikut. Kemudian bagaimana mereka bekerja. Jadi intinya mungkin saya singkat seperti ini ya. Pihak yang ingin meminjamkan dana atau bank itu dia meminjamkan dananya itu berdasarkan green raport atau raport keramaan lingkungan daripada perusahaan maritim tersebut. Bisa jadi pengukuran terhadap carbon intensity atau bagaimana komitmen dia untuk climate alignment seperti itu. Ya, jadi itu signatorisnya nanti bisa jadi pihak yang sejauh ini masih pihak yang ingin meminjamkan dana, nanti ke depannya signatorisnya adalah pihak yang ingin meminjam dana. Kemudian untuk data dan formatnya itu signatoris atau perusahaan peminjam dana akan diukur oleh Classification Society berdasarkan format yang ditetapkan oleh IMO supaya nggak bias dan jelas gitu ya tentang climate alignment, itu tentang accountability-nya, terus kemudian enforcement atau pelaksanaannya, kontrak-kontrak tersebut dibuat distandarisasi berdasarkan raport dan keadaan dari perusahaan peminjam dana itu sendiri untuk mendapatkan data yang dengan kualitas yang tinggi, dan dia akan dilakukan secara transparan. Artinya portofolionya akan dipublish secara per tahun. Dan kurang lebih seperti itu. Ini belum juga terlalu matang. Kemudian yang terakhir, konklusi atau kesimpulannya, yang pertama memang sejauh ini dalam waktu yang lama emisi di bidang transportasi maritim masih dalam tanda kutip dianaktirikan dari negosiasi-negosiasi climate internasional. Yang kedua adalah bahan bakar seperti hidrogen, metanol atau amonia itu nggak sepenuhnya dibuat atau dikembangkan untuk shipping industry, jadi memang butuh usaha yang lebih untuk pengaplikasiannya di bidang maritim. Kemudian yang ketiga, tidak ada satu solusi pun yang berdiri secara tunggal yang bisa mencapai tujuan untuk penekanan emisi dari satu objek kapal. Jadi perlu ada mix, harus dicampur gitu. Kemudian yang terakhir adalah dia tetap memerlukan riset dan development yang sangat keras, terutama untuk membuatnya terjangkau, dan yang terakhir adalah semua pihak, government organization, NGO, dari industri, dari institusi akademik, meskipun dari kita sendiri harus bekerja secara keras untuk mencapai tujuan ini. Baik, kurang lebih seperti itu, Pak Trika, presentasi yang bisa saya sampaikan, dan selebihnya saya kembalikan ke Pak Trika lagi.